Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira, perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Nuraini, Nimas Nur Hasanah, dan Sela Purnamasari pada mata kuliah pembelajaran tematik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks atau dongengnya itu, yang pertama itu ada lafal. Lafal mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua itu ada intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Dan kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasinya suaranya naik. Yang ketiga itu ada ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Dan yang keempat itu ada tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti, kemudian membaca lagi, lalu dilanjutkan. Dan jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti, kemudian membaca lagi kalimat berikutnya. Simak baik-baik, Ibu akan menceritakan dongeng kisah pohon terong dan pohon kacang panjang. Alkisah, tanpa sengaja seekor burung menjatuhkan 2 biji tanaman di sebuah kebun. Kedua biji tanaman yaitu terong dan kacang panjang. Kedua biji tanaman tersebut jatuh berdekatan. Karena kondisi tanah yang lembab dan subur, kedua biji tanaman itu pun kemudian tumbuh menjadi 2 batang tanaman. Pak Tani kemudian merawatnya. Hari berganti hari, tanaman kecil itu pun tumbuh semakin besar. Pohon terong pun mengeluarkan cabang-cabang kecil, sementara pohon kacang panjang mulai menjulurkan batangnya. Awalnya, kedua tanaman itu bersahabat dengan akrab. Tapi kemudian, sikap pohon kacang panjang terlihat angkuh ketika batangnya mulai menjulang tinggi mengikuti batang kayu yang menjadi hambatannya. Hei terong, tidakkah kau lihat tubuhku? Kini menjulang semakin tinggi, sementara tubuhmu tetap kerdil seperti itu, kata kacang panjang dengan angkuhnya. Biarlah tubuhku kerdil dan tidak tumbuh setinggi kamu. Yang penting, aku bisa memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya, jawab pohon terong dengan tenang. Karena kedua tanaman itu terawat, keduanya pun mulai berbunga. Pohon kacang panjang mulai dihiasi bunga berwarna putih, berbentuk seperti kupu-kupu. Sementara pohon terong juga mulai berbunga berwarna putih, keunguan, dan berbentuk seperti trompet kecil. Hei terong kerdil, lihatlah bungaku, cantik seperti kupu-kupu, berjajar rapi mengikuti tinggi tubuhku. Tapi lihat bungamu, kecil-kecil dan tidak menarik, kata pohon kacang panjang, kembali menyombongkan diri. Pohon terong hanya menunduk mendengar celotehan temannya yang sombong itu. Tapi kemudian dia menjawab perlahan, sahabatku, Tuhan Maha Adil. Dia menumbuhkan bunga di tubuhmu, juga menumbuhkan bunga di cabang-cabangku. Waktu berlalu begitu cepat. Bunga kacang panjang sudah menjelma menjadi sebuah kacang panjang berwarna hijau yang menjuntai panjang menggantung di sela-sela batangnya. Sementara bunga terong juga sudah berubah menjadi terong berwarna ungu cantik. Pak Tani begitu senang melihat kedua tanaman itu mulai berbuah. Dia mulai memetik buah-buahan yang sudah besar. Pohon terong terlihat tersenyum ketika Pak Tani mengambil buah-buahnya yang sudah besar. Sementara pohon kacang panjang justru terlihat kesal ketika Pak Tani memetik buah-buahnya. Suatu hari, terjadilah hujan lebat disertai angin yang kencang. Kayu penyangga pohon kacang panjang tak mampu lagi menahan terpaan angin kencang itu.
Akhirnya, kayu itu roboh bersama batang kacang panjang yang menjalarinya. Keesokan harinya, Pak Tani melihat kedua tanaman di kebunnya itu. Terpaksa Pak Tani mencabut batang pohon kacang panjang karena telah rusak. Pak Tani kemudian menanamkan pohon kacang panjang di lubang. Kemudian menutupinya dengan daun-daun kering. Pohon kacang panjang yang sombong itu kini telah terkubur bersama sampah dedaunan di dekat pohon terong. Lama-kelamaan, si sombong itu mulai membusuk dan berubah menjadi pupuk. Waktu berlalu begitu cepat. Bunga kacang panjang sudah menjelma menjadi buah kacang panjang berwarna hijau yang menjuntai panjang menggantung di sela-sela batangnya. Sementara, bunga terong juga sudah berubah menjadi terong berwarna ungu cantik. Pak Tani begitu senang melihat kedua tanaman itu mulai berbuah. Dia mulai memetik buah-buahan yang sudah besar. Pohon terong terlihat tersenyum ketika Pak Tani mengambil buah-buahnya yang sudah besar. Sementara pohon kacang panjang justru terlihat kesal ketika Pak Tani memetik buah-buahnya. Suatu hari, terjadilah hujan lebat disertai angin yang kencang. Kayu penyangga pohon kacang panjang tak mampu lagi menahan terpaan angin kencang itu. Akhirnya, kayu itu roboh bersama batang kacang panjang yang menjalarinya. Keesokan harinya, Pak Tani melihat kedua tanaman di kebunnya itu. Terpaksa Pak Tani mencabut batang pohon kacang panjang karena telah rusak. Pak Tani kemudian menanamkan pohon kacang panjang di lubang. Kemudian menutupinya dengan daun-daun kering. Pohon kacang panjang yang sombong itu kini telah terkubur bersama sampah dedaunan di dekat pohon terong. Lama-kelamaan, si sombong itu mulai membusuk dan berubah menjadi pupuk. Nah, sekarang kalian baca masing-masing. Setelah itu, ibu akan tunjuk untuk membaca lagi. Apakah kalian ada yang belum dipahami dengan kata-kata yang ibu ceritakan di dalam dongeng tersebut? Jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan ya. Baik, apakah kalian sudah selesai membaca? Baik, akan ibu tunjuk satu orang untuk membaca dengan suara lantang dan intonasi yang baik. Iya, kamu silakan. Oke, baik, terima kasih. Apakah di sini ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Tidak ada? Mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.